Kibutsuji Muzan adalah para tetua dari sekian banyak iblis di Demon Slayer. Berarti dapat disimpulkan bahwa Muzan ini awalnya adalah manusia juga. Apakah benar? Dan berikut adalah pembahasannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sosok antagonis utama dalam Kimetsu no Yaiba sudah beberapa kali menampilkan sosoknya dalam anime sampai pada musim kedua lalu. Pada musim pertama, Muzan menampilkan sosok dalam wujud pria dewasa yang hidup di suatu desa sampai memiliki keluarga dan anak. Selain itu, pada ending Kimetsu no Yaiba season 1, pendiri 12 Kizuki ini tampil dengan lebih menawan, yakni menjadi sosok wanita dewasa. Tak hanya itu, kemunculan Muzan bisa diketahui menjadi sosok anak kecil dalam bentuk anak laki-laki saat ditemui oleh Akaza di rumah orang tua angkat Muzan. Dalam kisahnya, Muzan lahir di era Heian Jepang. Dari perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup karena kelemahannya saat lahir, jantungnya berhenti beberapa kali di dalam rahim ibunya. Dan ketika dia pertama kali memasuki dunia, dia dianggap lahir mati atau tidak memiliki denyut nadi dan tidak bernafas. Ketika dia dibawa untuk dikremasi, dia lolos dari kematian dengan melepaskan tangisannya yang pertama kali. Kemudian, sepanjang masa mudanya, ia berjuang dengan penyakit, dan itu menyebabkan tanatofobianya. Sebagai seorang pemuda, Muzan didiagnosis dengan penyakit yang akan membunuhnya sebelum dia mencapai usia 20 tahun. Dokter yang merawat Muzan memberinya obat prototipe khusus, tetapi tampaknya gagal. Marah dengan kondisinya yang memburuk, Muzan membunuhnya. Namun begitu Muzan membunuh sang dokter, dia menyadari bahwa dia telah memperoleh kekuatan yang luar biasa dan tidak manusiawi. Selain itu, Muzan secara naluriah menyadari bahwa dia akan mati jika terkena sinar matahari. Hanya setelah membunuh dokter, dia menyadari bahwa obat itu benar-benar bekerja dan telah membantunya memperoleh tubuh yang kuat. Dia menyadari dia perlu mengkonsumsi daging manusia untuk bertahan hidup. Tanpa sadar dia sudah menjadi iblis melalui obat dari sang dokter. Masalah barunya yang lebih serius di sisi lain, yaitu ketidakmampuannya untuk berjalan di bawah sinar matahari. Karena hal itu membuatnya sangat terbakar. Pada saat inilah dia benar-benar menyesal membunuh dokter tersebut sebelum dia menyelesaikan perawatan dengan obat Blue Spider Lily-nya. Dia mencari bunga di seluruh negeri tetapi tidak dapat menemukannya. Karena itu, Muzan mulai membuat lebih banyak iblis dan berencana menyebarkannya ke dunia. Dan berharap salah satu dari mereka pada akhirnya akan menemukan cara untuk mengatasi matahari, atau bahkan setidaknya para pasukan iblis ini membantunya dalam pencarian untuk menemukan Blue Spider Lily. Keinginan untuk berada di bawah sinar matahari menjadi satu-satunya tujuan sejatinya, dan dia menghabiskan ratusan tahun mengejar obsesi ini. Di tahun-tahun awalnya sebagai iblis, Muzan menetap dengan 5 wanita berbeda. Namun, karena kekurangan empati dan kepekaannya sebagai iblis, dia melecehkan kelima istrinya secara verbal sampai-sampai mendorong mereka semua untuk bunuh diri. Di sekitar zaman Oei, Muzan menemukan seorang gadis muda bernama Tamayo yang mengidap penyakit yang mengancam nyawanya. Dia bertemu Muzan dan ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa, dan Tamayo pun mengizinkan Muzan untuk mengubahnya menjadi iblis. Karena tidak terbiasa dengan tubuh barunya, dia secara tidak sengaja membunuh keluarganya sendiri untuk bertahan hidup, serta kelompok orang lain. Keputusan ini menghantuinya tanpa akhir, dan dia menjadi kesal dan membenci Muzan. Tetapi karena kekuatan besar Muzan, dia tidak dapat membunuhnya dengan sukses. Muzan memperbudak Tamayo, dan dia mengikutinya berkeliling sebagai pelayan rendahan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Yorichi Tsugukuni, dan Tamayo pun berhasil kabur darinya. Beberapa saat setelah itu, dia menemukan Michikatsu Tsugukuni, yang mana dia adalah pembasmi iblis pengguna gaya pernafasan bulan. Michikatsu ingin menjadi lebih kuat dari saudaranya dan membenci kenyataan bahwa statusnya ditandai, berarti hidupnya akan segera berakhir. Sebagai manusia, Michikatsu pun mengajukan dirinya kepada Muzan untuk diubah menjadi iblis. Sebagai alasan dia bisa hidup selamanya dan menyempurnakan keahliannya. Muzan pun menyetujuinya asalkan dia menjadi bawahannya. Dan kesepakatan tersebut selesai. Muzan kemudian memberikan konsentrasi darah yang sangat tinggi. Setelah mendapatkan kekuatan iblis dari Muzan, dia mengganti nama menjadi Kokushibo. Pada waktunya, Muzan akhirnya berhasil menciptakan pasukan iblisnya sendiri, yang akhirnya dikenal sebagai 12 Kizuki.
Dia mengubah banyak iblis dan memberi mereka kesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya. Dia menghadiahi mereka dengan bagian yang lebih besar dari darahnya untuk membuat mereka lebih kuat. Dan mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 6 sebagian yang dikenal sebagai bulan atas atau upper moon dan bulan bawah atau lower moon. Bagian atas tetap tidak berubah selama berabad-abad, tetapi iblis lower moon di sisi lain terus berubah karena mereka sering dibunuh oleh para Demon Slayer, dan hal ini yang membuat Muzan kecewa besar. Selama era Taisho, Muzan pun berhasil menemukan keluarga Kamado yang menjaga teknik pernafasan matahari. Ketika Tanjiro Kamado berada jauh di kota, Muzan menyerang keluarganya dan melanjutkannya untuk menyuntik mereka dengan darahnya, berharap dia bisa menciptakan iblis yang bisa menahan matahari. Namun, dia kecewa ketika keluarganya meninggal karena racun darahnya. Percaya bahwa menciptakan iblis yang tahan sinar matahari ternyata tidak mudah. Dia meninggalkan rumah mereka, tampaknya tidak menyadari bahwa ada yang selamat, yaitu Nezuko Kamado, yang kemudian berubah menjadi iblis. Dalam anime atau manganya, Muzan pertama kali disebutkan ketika Sakonji Urokodake memberitahu Tanjiro Kamado bahwa dia adalah musuh keluarga Kamado, dan dia mungkin tahu cara mengubah Nezuko Kamado kembali menjadi manusia. Dan berikut adalah kisah Muzan dari manusia hingga menjadi iblis. Jangan lupa like video ini dan share video ini serta berikan komentar kalian tentang pendapat kalian kali ini. Oke guys, sampai jumpa di video kami selanjutnya.